Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Nur Afni Imran, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, akan menyampaikan tentang Critical Appraisal Journal yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pencarian pelayanan kesehatan pada santri di Pondok Pesantren Al-Bishri Tinjomoyo, Semarang. Baik, pada jurnal ini terdiri dari abstrak, latar belakang, metodologi penelitian, hasil, dan kesimpulan. Nah, studi desain penelitian ini terdapat pada abstrak dan metode penelitian. Pada abstrak sendiri berisi tentang tujuan, metode penelitian, dan hasil. Tujuan dari penelitian ini yang tertulis di abstrak bahwa untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pencarian kesehatan pada santri di Pondok Pesantren Al-Bishri Tinjomoyo, Semarang. Nah, metode penelitian yang ada pada abstrak penelitian ini menggunakan survei analitik dengan studi cross-seksional populasi seluruh santri baik pria maupun wanita yang tinggal di Pondok Pesantren sejumlah 73 orang, sehingga santri dan jumlah sampel yang diambil sebanyak 73 santri dengan menggunakan metode total populasi. Penelitian ini menggunakan uji univariat bivariat dengan uji Chi-square dan analisis multivariat. Hasil penelitian yang ada pada abstrak bahwa hasil uji Chi-square menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan dengan perilaku pencarian kesehatan ada 3. Yang pertama, akses pelayanan kesehatan sebanyak 0,032, persepsi nyeri atau sehat sakit 0,013, dan kebutuhan akan pelayanan kesehatan 0,007. Analisis multivariat menunjukkan bahwa santri yang membutuhkan pelayanan kesehatan lebih besar 4-5 kali melakukan perilaku pencarian kesehatan lebih baik daripada santri yang tidak membutuhkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, latar belakang pada penelitian ini, penyakit yang sering diderita oleh santri yang dilihat selama setahun terakhir antara lain adalah batuk, influenza, dan demam. Sedangkan penyakit berbasis lingkungan juga ditemukan pada santri di pesantren ini seperti kudis sebanyak 17 kasus dan diare 29 kasus. Nah, pesantren ini sebenarnya telah tersedia poskestren atau pos pelayanan kesehatan pesantren, hanya saja belum ditempatkan tenaga medis seperti perawat ataupun dokter pada pos pelayanan kesehatan pesantren ini, sehingga kemudian para santri kesulitan untuk kemudian memperoleh pelayanan kesehatan dan sulit untuk kemudian menjangkau pelayanan kesehatan yang lumayan jauh dari pondok pesantren. Selanjutnya, apabila santri merasakan sakit berat dan tidak kunjung sembuh, barulah mereka pergi ke tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau klinik yang ada di luar pondok pesantren. Nah, metode penelitian ini menggunakan survei analitik, yaitu penelitian yang mencoba untuk menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu terjadi, kemudian melakukan analisis dinamika korelasi atau dinamika korelasi antara fenomena atau antara faktor resiko dengan faktor efek. Pendekatan yang digunakan yaitu cross-sectional study, di mana dinamika antara faktor-faktor resiko dengan efek dipelajari dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat. Studi ini dilakukan oleh Andi Nurrahma, Priyadi Nugraha Pramurti, dan Emi Rianti, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Setelah melihat beberapa penyakit yang terjadi di kalangan santri di Pondok Pesantren Al-Bishri Semarang selama beberapa tahun, untuk melihat apa saja faktor selama beberapa tahun, sehingga kemudian melakukan penelitian untuk melihat
faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku santri terhadap pencarian pengobatan atau pelayanan kesehatan dalam rangka mencegah ataupun menangani penyakit yang diderita. Subjek penelitian ini adalah seluruh santri baik laki-laki maupun perempuan yang bermukim di pesantren Pondok Pesantren Al-Bishri ini sebanyak 73 orang. Nah, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang sebelumnya sudah diuji cobakan kepada beberapa santri di pondok pesantren lain yang kemudian kriteria inklusi sama dengan responden penelitian. Hasil penelitian kemudian dilakukan analisis univariat menggunakan uji T-square dan analisis multivariat. Nah, hasil penelitian dalam penelitian ini menemukan bahwa variabel yang berhubungan dengan perilaku pencarian pelayanan kesehatan yaitu akses pelayanan kesehatan, persepsi sakit dan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil analisis multivariat menggunakan uji logistik multiple regression menunjukkan bahwa variabel kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan, akses pelayanan kesehatan dan persepsi sakit berpengaruh signifikan dan positif atau searah terhadap perilaku pencarian pelayanan kesehatan. Variabel yang paling besar berpengaruh terhadap perilaku pencarian pelayanan kesehatan adalah kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan. Nah, kesimpulan yang ada dalam penelitian ini bahwa 3 faktor yang mempengaruhi perilaku santri dalam pencarian pelayanan kesehatan atau pencarian pengobatan. Yang pertama, keterjangkauan. Yang pertama adalah akses pelayanan kesehatan. Keterjangkauan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku santri dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, yang kedua, persepsi santri terkait sehat sakit dipengaruhi oleh unsur pengalaman masa lampau. Di samping unsur sosial budaya, persepsi sakit merupakan pengalaman yang dihasilkan melalui panca indera. Setiap orang mempunyai persepsi dan berbeda meskipun mengamati objek yang sama. Nah, kebutuhan yang terakhir, kebutuhan akan pelayanan kesehatan erat kaitannya dengan penentuan pemilihan pengobatan. Hal ini dikarenakan kebutuhan yang dirasakan oleh responden berhubungan langsung dengan penggunaan atau peminatan pelayanan kesehatan. Apabila responden merasa butuh terhadap pelayanan kesehatan, maka perilaku pencarian pelayanan kesehatan akan baik, begitupun sebaliknya. Nah, dari penelitian ini perlu adanya dukungan kiai, ustadz, dan pengurus pesantren terhadap perilaku pencarian kesehatan santri, baik berupa arahan yang diberikan kepada santri berupa edukasi guna untuk memberikan pola pikir atau cara pandang, merubah cara pandang terhadap perilaku pencarian kesehatan, serta peran dari kiai atau ustadz kemudian menempatkan tenaga kesehatan pada poskestren yang telah disediakan agar pos pelayanan kesehatan tersebut bisa berjalan secara optimal. Nah, ringkasan informatif tentang jurnal ini adalah pada penelitian ini terdapat 3 indikator yang mempengaruhi perilaku santri terhadap pencarian pelayanan kesehatan, yaitu jarak pelayanan kesehatan, akses pelayanan kesehatan yang begitu jauh, kemudian dari pondok pesantren, kemudian yang itu kemudian mempengaruhi perilaku santri dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan, kemudian sebab pos pelayanan kesehatan yang ada di dalam pesantren belum berfungsi atau belum difungsikan secara optimal. Nah, kemudian santri akan berperilaku baik terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan ketika penyakit yang diderita sudah dirasa cukup parah. Nah, yang penelitian ini menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara keparahan penyakit dengan pencarian pelayanan kesehatan. Latar belakang yang termuat dalam penelitian ini, menurut penelitian ini bahwa penyakit yang sering diderita oleh santri setahun terakhir antara lain sebagaimana yang saya sebutkan tadi di abstrak bahwa terdapat 17 kasus
diare sebanyak 29 kasus 29 kasus diare dan 17 kasus kudis, sehingga perilaku santri dalam pencarian pengobatan yaitu keterjangkauan atau jarak merupakan satu faktor yang kemudian mempengaruhi perilaku santri. Tujuan dan hipotesis terkait dengan penelitian ini, pada penelitian ini dijelaskan tujuan dan penelitian bahwa tujuan penelitian ini untuk menganalisis atau untuk mengetahui secara spesifik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan dengan perilaku pencarian pelayanan kesehatan, tapi tidak menjelaskan tentang hipotesis terkait pada penelitian ini. Lokasi, tanggal, dan penulis dalam penelitian ini tahun 2016 di Pondok Pesantren Al-Bisri Tinjomoyo, Semarang. Penelitian ini menggunakan metode survei analitik, kemudian melakukan analisis dinamika korelasi antara fenomena atau antara faktor risiko dengan faktor efek. Pendekatan yang digunakan yaitu cross-sectional study, di mana dinamika antar faktor risiko dengan efek dipelajari dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data. Kemudian pengumpulan data itulah yang kemudian pada penelitian kualitatif ini diperoleh pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara mendalam. Terakhir, apakah kemudian dijelaskan terkait dengan bagaimana cara mengatasi potensi sumber bias dalam penelitian ini? Tidak kemudian dijelaskan bagaimana apakah ada sumber bias dalam penelitian ini, tidak dijelaskan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan critical appraisal yang saya sudah tuliskan dan saya sampaikan tadi. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.